Kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Mazmur pasal 22 ayat 1 sampai 3 sebagai landasan firman Tuhan. Ini adalah ungkapan isi hati Daud ketika Daud ada dalam pelarian. Dia ada dalam situasi terjepit, dia mau dibunuh oleh pemimpinnya, juga mertuanya sendiri Saul. Dalam kondisi di pelarian selama bertahun-tahun, dia merasa bahwa Tuhan meninggalkan dia. Dia merasa doa-doanya tak kunjung didengarkan oleh Tuhan. Nah, ini ungkapan hati Daud yang ditulis dalam Mazmur. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di kala fajar. Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Ada satu masa di mana Daud merasakan Tuhan itu begitu jauh jaraknya. Berkilo-kilometer jaraknya. Daud merasa bahwa Tuhan meninggalkannya. Tuhan menjauhinya. Tidak menolongnya dan tidak menjawab doa-doanya. Doa-doanya naik tapi hanya sampai di langit-langit. Dia berseru siang malam, bukan sehari dua hari, seminggu dua minggu, sebulan dua bulan, setahun dua tahun, diperkirakan lebih dari 10 tahun Daud ada dalam pelarian. Ini bukan waktu yang pendek, waktu yang panjang. Jadi dia merasa, di mana Tuhan? Kok dalam segala kesulitanku dia nggak hadir? Ketika aku susah, aku membutuhkan pertolongannya, dia tidak kunjung menolong aku. Itu yang Daud rasakan. Dan mungkin juga saudara pernah merasakan situasi seperti itu. Ada masa-masa di mana kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan siang dan malam. Tetapi seolah-olah Tuhan tidak mendengar doa kita. Tuhan tidak menjawab doa kita. Air mata kita sudah kering. Semua sudah tertumpah di misbah doa kita. Tapi toh kita tidak mendapatkan jawaban persis seperti yang kita inginkan. Nah, saudaraku sekalian, apa yang Daud rasakan sebagian besar kita mengalami. Kalau memang betul-betul kita pernah mengalami cinta dan kelekatan sama Tuhan. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu juga mengalami ini. Tapi sebagian besar kalau orang Kristen benar-benar mencintai Tuhan, melewati masa-masa yang seperti Daud alami. Ada 4 kebenaran penting yang perlu kita pikirkan dan perlu kita renungkan mengenai hal ini. Yang pertama, kita perlu ngerti bahwa kehadiran Tuhan itu tidak bergantung pada perasaan kita. Waktu kita berdoa, waktu kita nyanyi, waktu kita nyembah. Apalagi dalam kondisi kita menghadapi masa-masa sulit. Memang kita nggak ngerasa kehadiran Tuhan. Bahkan mungkin pesan-pesan, nasihat, khotbah juga terasa kering. Ketika seorang memberikan nasihat kepada saudara, yang kuat ya bro, yang kuat ya sis. Kata-kata itu lewat begitu saja. Kenapa? Karena nggak ngerasain apa-apa. Dan kita pikir kalau kita nggak ngerasain apa-apa, Tuhan juga kita pikir nggak ada. Tapi saudara perlu tahu, kitab suci menjelaskan, kitab suci mengatakan dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Dalam situasi apapun, sekalipun perasaan kita tidak mendukung, sekalipun kita berpikir Tuhan tidak ada bersama dengan kita. Mungkin kita lagi jenuh luar biasa, kering luar biasa, bosan luar biasa. Tetapi di saat itu kita harus mengerti dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Yang kedua adalah mudah untuk kita memuji Tuhan. Untuk kita bersyukur kepada dia ketika semuanya berjalan dengan baik. Rekening kita masih gendut di sana. Masih banyak isi tabungannya. Kita masih punya deposito. Keuangan berjalan dengan baik, pekerjaan berjalan dengan baik, hubungan suami istri berjalan dengan baik. Mudah untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Mudah untuk kita mengatakan Tuhan Yesus engkau baik.
Oh haleluya, Engkau baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Gampang. Gampang kita ngomong ketika semuanya baik-baik saja. Tapi ketika keadaan tidak baik-baik saja. Dan kita tetap masih bisa mengatakan Tuhan itu baik. Tetap bisa mengucap syukur kepadanya. Itu baru hebat. Itu baru keren. Itu baru luar biasa. Karena dalam kondisi baik, semua kita berpikir Tuhan itu baik. Karena konotasi pengertian kita tentang Tuhan itu baik, kalau Tuhan tuh baik juga sama kita. Kalau keadaan kita baik, kita pikir Tuhan baik. Kalau keadaan kita tidak baik, kita pikir Tuhan tidak baik. Bukankah manusia cenderung begitu? Kalau saudara mengatakan, oh Pak Pendeta itu baik. Karena saya mungkin di mata saudara baik. Saya melakukan sesuatu yang saudara inginkan. Itu sebabnya saudara bilang saya baik. Orang tua dikatakan baik sama anaknya karena semua permintaan anaknya dituruti. Makanya dibilang papa mama baik. Tapi waktu permintaan anaknya tidak dituruti, anak mulai berpikir papaku tidak baik. Mamaku tidak baik. Saya masih ingat ketika Theo dulu umur berapa ya, mungkin 5 tahun atau 4 tahun ketika sakit. Kan biasa orang Jawa dikerokin ya. Saya megangin Theo. Theo udah badannya udah sekel, ini anak saya Theo. Yang gede depan ini. Umur 4 tahun juga udah sekel, udah gitu. Saya pegangin, istri saya kerokin. Papi, tadinya dia mengadu ke papinya, papi aku gak mau dikerokin, aku gak mau dikerokin. Nah, dipikir papinya akan bela dia dan gak dikerokin. Ternyata papinya bantu pegangin kakinya, tangannya. Dicepit kenceng-kenceng. Lalu kata-katanya mulai berubah. Papi jahat. Papi jahat. Kenapa? Karena papinya tidak memberikan apa yang dimintanya. Bukankah kita sering begitu sama Tuhan? Bukankah istri Ayub juga begitu? Dia berpikir Tuhan itu jahat karena Tuhan mengambil seluruh anggota keluarganya, anak-anaknya, hartanya, kesehatan suaminya. Kutuki Tuhanmu dan mati saja. Karena Tuhan itu tidak baik. Jadi kita berpikir dan mengatakan Tuhan itu baik sejauh keadaan kita baik. Kalau begitu semua juga bisa. Semua juga bisa mengatakan memuji Tuhan, Tuhan baik ketika semua kondisi kita baik. Tapi bagaimana kalau keadaan kita tidak baik-baik saja? Masih bisakah keluar dari mulut kita Tuhan Yesus baik? Kalau bisa itu keren. Yang ketiga, penyembahan yang paling tulus dan paling mendalam seringkali terjadi saat kita ada dalam masa-masa sulit. Percayalah, waktu kondisi tersulit kita, disitulah penyembahan terdalam dan tertulus kita. Ayo, kapan terakhir kita nangis di hadirat Tuhan? Mungkin saat kita benar-benar lagi minus. Perut kita lagi kosong, dompet kita lagi kosong, dan lagi direndahin orang. Di saat itulah penyembahan kita tulus benar. Oh Tuhan, Engkau begitu indah Tuhan. Kenapa? Nggak ada keindahan lain yang bisa dinikmati soalnya. Semuanya gelap, semuanya suram. Buru-buru jalan-jalan ke luar negeri. Paling mentok jalan-jalan keluar rumah, ambil jemuran. Udah itu udah paling mentok itu. Nah, jalan-jalan ke luar negeri enggak, jalan-jalan keluar kota, keluar rumah, ambil jemuran, masuk lagi. Udah, lihat teman-temannya di story-nya, jalan-jalan ke Puncak, jalan-jalan ke Bandung, jalan-jalan ke Pengalengan, jalan-jalan ke Korea, jalan-jalan ke Jepang. Hatinya tersayat-sayat. Tapi pada waktu itu, waktu kita berdoa, disitulah penyembahan kita mulai masuk dalam keintiman yang sejati. Jadi saya mau tanya sama Bapak Ibu. Lebih baik Bapak Ibu dalam kondisi susah banget, apa senang banget kalau begitu? Nah, pilih sendiri. Karena kalau susah banget kita dekat sama Tuhan. Kalau senang banget kita jauh sama Tuhan. Jadi kalau jadi Tuhan pilih yang mana? Kasih yang mana tuh anak-anaknya? Mending dikasih yang susah banget. Karena waktu susah banget jadi nempel banget. Anak-anak itu kalau sakit manjanya itu loh.
sama maknya sama bapaknya. Manja banget. Tapi kalau lagi sehat, diajak mamanya, diajak papanya, diajak kemana-mana, enggak. Nggak mau, maunya main game sendiri, maunya main gadget sendiri. Tapi waktu sakit, mami, papi, dipeluk baru rasanya kayak enak gitu. Teduh, tenang. Seperti itu kan kita sama Tuhan kan, ya kan? Ketika kita senang kita nggak ingat Tuhan. Jarang orang senang ingat Tuhan itu. Rata-rata kalau kita sudah terpuruk, mentok, saja belum, bunyi tok baru. Orang dihajar Tuhan nih sudah sampai kalang kabut nih, sudah dikuras dosanya, dikuras kesehatannya, udah dibontang-panting sama Tuhan, udah kayak gepeng gitu. Ada juga yang nggak ngeh loh, ada loh tipe orang begitu loh. Harusnya waktu kita dihajar Tuhan, dibentuk Tuhan, kita tuh makin intim sama Tuhan. Tapi saya nggak berharap Bapak Ibu intimnya sama Tuhan kalau lagi dihajar Tuhan ya. Janganlah ya. Waktu kita lagi diberkati Tuhan, kita banyak-banyak bersyukur. Saya pengennya sih anak saya deket saya bukan karena sakit. Bukan karena nempel pengen minta uang saku. Ya, saya pengen anak saya itu datang sama saya. Misalnya Theo misalnya. Tiba-tiba main ke rumah tuh. Theo main ke rumah. Kenapa Theo main ke rumah? Mau pinjam teh papi. Nah lain ceritanya itu. Mau minta uang saku, mau ke Thailand. Nah lain itu. Tapi kalau misalnya, kenapa Theo mau ke rumah? Gak pengen makan sama papi aja. Kangen aja sama papi mami. Wah itu pasti jadi bapak, jadi emaknya seneng banget. Kenapa? Karena dia tidak cari isi dompet bapaknya. Tapi dia cari isi hati bapaknya. Yang keempat, respon kita dalam menghadapi masa-masa sulit akan membentuk dan mencerminkan kematangan karakter kita. Waktu kita mengeluh, waktu kita marah, waktu kita menyalahkan orang, waktu kita komplain, itulah karakter kita. Waktu kita kecewa menjauh dari hadirat Tuhan, meninggalkan pelayanan, meninggalkan ibadah, pahit sama Tuhan, pahit sama hamba Tuhan, itulah karakter kita. Tapi waktu kita dibentuk Tuhan, mengalami masa-masa sulit tapi kita cakap dalam menghadapi semua. Teduh, tenang, sejuk hati kita, tetap berpikir jernih, itulah cerminan karakter kita yang sesungguhnya. Makanya orang-orang yang dewasa itu enggak mengambil keputusan secara sembarangan. Enggak reaktif ketika menghadapi masa-masa sulit. Dia tetap tenang, tetap sejuk, tetap teduh. Itu terjadi bukan sekali dua kali, bukan setahun dua tahun. Itu karena proses panjang yang dia alami bersama dengan Tuhan. Keintimannya dengan Tuhan membuat dia kenal Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dan itulah kedewasaan. Jadi gimana saya ngukur jemaat-jemaat saya dewasa? Apakah dari tingkat pelayanannya di mimbar dia sebagai worship leader, singer, usher, pengurus? Bukan. Sederhana. Bagaimana reaksinya ketika menghadapi situasi sulit. Menghadapi keadaan-keadaan sulit. Itulah saya bisa lihat apakah dia sudah dewasa atau belum. Jadi saya juga gak terlalu pede kalau saya sudah merasa mendewasakan jemaat saya. Saya bisa ngeliat anak saya Theo sama Daryl dewasa dari mana? Oh karena Theo badannya gede. Belum tentu. Memang Theo dari kecil sudah gede badannya. Papanya gebanting tuh. Umur berapa ya? Umur 12 tuh Theo masih minta dipeluk kalau tidur. Itu udah gak muat saya. Apakah itu? Bukan. Tapi respon Theo ketika dia menghadapi situasi sulit di pekerjaannya. Ini sudah kerja, Theo itu udah magang dari SMP. Sudah dari SMP sudah magang di tempat les, dia belajar keyboard sendiri, belajar piano sendiri. Sampai hari ini. Sama seperti papanya lulus SMP langsung kerja cari duit. Ya tega nggak tega sih, tapi dari situ saya melihat anak saya matang, anak saya tumbuh dewasa. Nggak terus disuapi sama papa mamanya. Daryl juga saya bilang, Dek, semester 3, semester 4 kamu kuliah sambil ngeles. Sambil cari pemasukan, income. Supaya kamu belajar bertanggung jawab terhadap keuangan dan dirimu di masa depan. Jadi saya berharap jemaat saya dewasa, anak-anak saya dewasa. Bukan memanjakan.
Setiap kali ada persoalan masalah langsung di take over, di cover semua. Seolah-olah jangan anakku jangan susah. Gak boleh susah anakku. Pada kenyataannya mereka akan menghadapi hidupnya sendiri. Bapak Ibu juga seperti itu. Saya gak tahu pulang dari gereja Bapak Ibu punya ujiannya sendiri. Ada bagian yang saya tidak bisa tolong. Yang Bapak Ibu harus hadapi sendiri. Dan Bapak Ibu saudara harus menang. Tidak bisa dibantu oleh pendeta. Lalu apa yang perlu kita lakukan ketika kita jauh atau terasa jauh dari Tuhan? Yang pertama, saudara boleh curhat sama Tuhan. Perhatikan, curhat sama Tuhan. Boleh nggak curhat sama teman? Boleh, asal yakin bisa dipercaya. Boleh nggak curhat di media sosial? Tidak boleh. Curhat di media sosial membuat saudara makin hancur. Boleh nggak curhat di Komsel? Boleh, tapi difilter. Tidak boleh terlalu los. Tetap harus difilter. Kenapa? Karena nggak semua orang di anggota sel itu bisa dipercaya. Mungkin juga dia dengar di situ, habis itu di luar diceritakan kemana-mana. Terjadilah gosip. Jadi lebih bagus curhat kepada siapa? Tuhan. Ngeluh sama siapa? Tuhan. Jangan ngeluh sama manusia. Nah banyak orang sama Tuhan gak pernah curhat, sama Tuhan gak pernah ngeluh, tapi setiap ketemu orang ngeluh terus, curhat terus. Orang seperti itu justru tidak akan ngalami Tuhan. Cobalah ngomong seperti Daud ngomong. Tuhan, aku ngerasa kering Tuhan. Aku ngerasa bosen Tuhan. Aku ngerasa mentok Tuhan. Aku gak sanggup Tuhan. Tolong aku Tuhan. Yakin kalau saudara lakukan itu, saudara akan merasakan kasih karunia Tuhan. Waktu saudara angkat tangan, disitulah Tuhan akan turun tangan menolong saudara. Tapi kalau saudara merasa mampu, gak pernah ngobrol juga sama Tuhan, ngobrolnya cari si tuan-tuan yang bisa nolong saudara, saudara gak akan mengalami mujizat Tuhan. Bukan tidak boleh, Tuhan bisa menggerakkan manusia menolong saudara. Tapi pertama-tama, carilah pribadi yang bisa menolong saudara. Dan tidak bisa dilakukan oleh manusia. Siapa itu? Tuhan. Jadi katakan dengan jujur apa yang Anda rasakan kepada Tuhan. Tetapi jangan kepada sembarang orang. Jangan setiap ketemu orang cerita. Ketemu orang lagi cerita. Ketemu tukang sampah cerita. Ketemu tukang sapu cerita. Ketemu sama teman gereja cerita. Ketemu tetangga cerita. Nanti cerita saudara bisa ditambah dan dikurangi. Jadilah gosip. Tahan apalagi di media sosial. Tolong jangan di media sosial. Itu nanti akan merusak nama baikmu. Yang kedua, pusatkan hidup saudara, pikiran dan hati saudara kepada Tuhan. Bukan kepada masalah. Kalau konsentrasi saudara fokusnya pada masalah, masalah itu akan tambah besar sekali. Tapi kalau fokusnya kepada Tuhan, masalah itu akan kecil sekali. Masalahnya adalah kita terlalu fokus pada masalah. Kita terlalu fokus meresapi, menghayati masalah kita. Lagu-lagu yang dinyanyikan juga lagu-lagu yang penuh dengan masalah. Engkau meninggalkanku. Engkau mengecewakanku. Lagu-lagu seperti itu membuat kita mengasihani diri sendiri. Tapi kalau lagu-lagu, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Wah, itu membuat masalah yang gede jadi kecil. Tapi kalau masalah kecil kita liatin terus gitu ya. Kita zoom gitu. Ya makin gede dia kelihatan. Aduh gak kuat saya, mati saya. Terjadilah sesuai dengan iman atau perkataanmu. Dipecat saya. Ya dipecatlah saudara. Karena apa yang kau katakan itu yang akan terjadi. Tapi perkatakan hal-hal yang baik. Fokuslah kepada Allah, kepada Tuhan dengan pribadinya yang luar biasa.
Makanya Alkitab mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, bukan perkara A, perkara B dipilah. Oh, kalau yang kecil-kecil bisa. Sakit flu datang sama Tuhan. Tuhan, flu Tuhan. Tuhan. Meriang Tuhan. Kalau sakitnya cancer, sakitnya yang berhubungan dengan penyakit-penyakit kritis, penyakit serius, cari asuransi. Apalagi cari dokter yang bagus. Loh bukan tidak boleh, saya merekomendasikan suruh masuk asuransi malah. Merekomendasikan cari dokter yang bagus malah. Tapi saudara harus ngerti semua itu harusnya di dalam Tuhan itu bisa diselesaikan. Cara Tuhan menyelesaikan ya terserah Tuhan. Yang penting kita berpusat pada Kristus yang mampu menyelesaikan segala masalah kita. Yeremia juga mengingatkan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kalau kita terus fokus mengandalkan kekuatan kita ini terbatas. Percaya deh, sehebat-hebatnya saudara, ada kelemahannya. Kita sebutlah nama Akong. Akong ini dunia F&B, wah dia menguasai. Restoran, oh dia jago. Manajemen restoran, dia jago. Tapi ada satu dan dua hal mungkin yang dia tidak kuasai. Apa itu misalnya? Menggiring orang beli ke tempat restorannya. Emang aku bisa? Ayo ke tempatku, ayo. Memang bebek. Ayo. Kan gak bisa. Makanya pemazmur mengatakan orang-orang yang dikasihinya diberkati pada waktu tidur. Waktu kita tidur dalam penyerahan diri kita kepada Tuhan, Dia mengirim klien, Dia mengirim pelanggan, Dia mengirim kesehatan tubuh kita, Dia mengirim kesehatan jiwa kita. Kapan? Waktu kita tidur loh. Artinya ada hal-hal yang kita kerjakan sepenuh hati, sekuat tenaga, tetapi ada hal-hal yang gak mampu kita kerjakan tanpa Tuhan. Ya, David kan cari klien nih. Ada bagian yang David bisa lakukan kan? Sana kunjungin sana, ketemu bos sana, ketemu kontraktor sana, ketemu desain interior di sana. Tapi ada bagian-bagian tertentu yang David gak bisa. Apa itu? Bagaimana orang-orang yang David temui itu berkata, oke David, aku pesan. Aku mau bangun perumahan, misalnya satu perumahan. Nah itu kan David tidak bisa lakukan. Itu hanya Tuhan yang bisa gerakkan, yang bisa lakukan. Jadi kita mau bergantung sama kekuatan kita atau kekuatan Tuhan? Kalau saya mau bergantung sama Tuhan. Terserah saudara. Karena saya terbatas. Yang ketiga, saudara harus belajar percaya kepada janji Tuhan. Bahwa Dia selalu menepati janjinya. Kalau saya belum tentu saya bisa menepati janji saya. Theo, nanti papi kuliahin ya kalau ada dananya, ya kan? Jadi saya terbatas, saya bisa kuliahin anak saya Theo kalau saya punya dana. Kalau saya nggak punya dana, Theo kerja ya, papi nggak bisa kuliahin Theo. Bisa juga kalau saya mau tolong orang, misalnya saya kemarin janji sama Bu Ruslan, Bu minggu-minggu ini kalau ada waktu saya mau main ke rumah, satu minggu itu betul-betul full banget, saya tidak bisa main ke rumah. Saya mengingkari janji saya, kenapa? Ketidakmampuan saya. Tapi saya mau tanya sama Tuhan. Kira-kira Tuhan punya kesulitan enggak untuk memenuhi janjinya? Enggak. Saya punya kesulitan karena saya terbatas. Untuk membiayai Theo, untuk datang ke rumah Bu Ruslan. Tapi Tuhan yang kita sembah, Dia punya segala sumber. Segala sumber alam ini punya Tuhan. Tergantung Dia mau kirim kemana. Dia tinggal perintahkan malaikat. Itu yang rajin pelayanan itu loh. Tolong dikirim yang di Batavia yang kemarin Komsel. Kirim ke sana. Paketnya dikirim ya malaikat ya. Mau dikirim lagi ribut. Terus lapor sama Tuhan. Tuhan ribut Tuhan. Lagi berantem. Yaudah pending dulu. Aduh udah mau dikirim udah depan pintu. Ribut. Begini sih. Si Samuel sama Lola. Apa lo? Ya udah kita pisah aja. Ayo. Alkitab mengatakan di mana ada kerukunan di situ Tuhan perintahkan berkat. Ya kalau nggak ada kerukunan,
berkatnya ditarik. Suami istri yang ribut terus nggak ada berkat. Berkat itu bukan sekedar materi ya, termasuk kesehatan, kebahagiaan, damai sejahtera ditarik. Ya. Jadi Alkitab mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kita percaya Tuhan tidak pernah tinggalin kita walaupun kita merasa ditinggalkan. Walaupun keadaan kita sulit pakai banget. Sulit pakai banget tuh artinya kita udah nggak bisa lagi pakai kekuatan sendiri. Saudara, saya sebagai seorang pendeta, pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Saya juga manusia. Badan saya ini kalau digores keluar darahnya. Saudara kalau ngomong kasar sama saya juga sakit hati. Istri saya juga manusia biasa. Kalau nggak ada beras di rumah, apa responnya? Oh, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Begitu? Enggak juga. Papa, gak ada beras. Sama, ibu gembala sama jemaat biasa kalau nggak ada beras, reaksinya sama. Tetapi satu yang kita bisa samakan. Kita punya Tuhan yang sama. Yang pasti tolong kita. Kalau dia tolong saya dan istri saya, dia juga tolong bapak, ibu, saudara. Tolong kita ini semua anak-anaknya kok. Masa Tuhan pilih kasih? Dia pasti tolong, dia pasti pelihara kita. Ya, dia pasti nggak tinggalin kita. Kitalah yang tinggalin Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalin kita. Kita yang bandel, kita yang tinggalin Tuhan. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu. Kalau kita tinggalin Tuhan, yang rugi Tuhan apa kita? Kalau kita tinggalin pekerjaan, mungkin saja bos yang rugi punya karyawan sebaik kita, sebaik saudara. Misalnya ada Ferry nih. Ferry ini pinter, kerjaannya bagus. Kalau dia tinggalin pekerjaannya, tinggalin bosnya, mungkin perusahaannya bisa kesulitan. Mbak Reni orangnya bagus nih, hebat nih kerjanya, ya kan? Ketika Mbak Reni keluar dari pekerjaan, bisa saja bosnya akan rugi, bangkrut, dan kehilangan banyak kesempatan untung lebih besar. Tapi kalau kita tinggalin Tuhan, Tuhan bangkrut nggak? Tuhan rugi nggak? Yang rugi siapa? Yang bangkrut siapa? Ya kita. Kalau kita nggak doa, yang rugi siapa? Terus Tuhan kesepian gitu. Aduh, si Mas Pur sekarang nggak doa lagi. Aduh, sepi saya jadinya. Gitu Tuhan. Nah, Mas Pur yang rugi, bukan Tuhan yang rugi. Makanya kadang-kadang kalau saya sebagai hamba Tuhan mendorong saudara berdoa, cari Tuhan sungguh-sungguh, bukan karena saudara untuk memenuhi ruangan gereja, bukan. Supaya saudara ngalami Tuhan. Ketemu Tuhan dan kuasanya. Bukan kalau lagi kepepet saja. Kita nih kalau sudah kepepet baru cari Tuhan. Kalau belum kepepet enggak cari Tuhan. Iya kan? Ngaku ayo. Enggak ada di sini Pak. Emang enggak ada di sini. Enggak ada yang ngaku maksudnya. Kita ini cenderung kalau udah kepepet, udah mentok, sudah minta tolong ABC semuanya nggak bantu kita, baru kita tengadah ke atas. Tuhan, gak ada yang tolong saya Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Kitab Ibrani juga mengatakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan yang dulu bisa bikin mujizat, tetap sama sekarang. Bisa kasih makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk ibu-ibu, perempuan dan anak-anak. Dengan 5 roti 2 ikan. Sekarang bisa tidak? Oh bisa. Jadi kita optimis banget. Sekarang kita mau bangun gedung gereja, nilainya mau beli tempat ibadah, nilainya minimal 4M. Kita punya duitnya baru 200 jutaan. Mungkin enggak? Ya secara manusia memang hitung-hitungannya enggak masuk akal. Tapi tidak ada yang mustahil buat Tuhan yang mampu melakukan mujizat. Yang penting lakukan bagian kita secara optimal. Karena Tuhan yang kita sembah sama kok yang terakhir.
Kita senang ya kalau dengar kata yang terakhir, berarti sudah selesai sebentar lagi. Oh belum, masih ada khotbah yang kedua, Pak Pur. Kita harus ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Pertolongan-pertolongan Tuhan di masa-masa lalu. Memang saudara gak ingat bagaimana Tuhan tolong kita di masa lalu? Ingat gak? Waktu kita kenal Tuhan sampai sekarang, Tuhan gak izinin dulu kita sampai mati kelaparan, kita masih hidup kan? Loh, kalau Tuhan masih izinkan kita hidup, kita dicukupi semua kebutuhan kita, walau tidak selalu kaya ya, tidak selalu dalam bentuk kelimpahan uang ya, tapi kan cukup. Kita bisa makan, minum, pakai. Ada rumah tempat berteduh, ada. Nah, kita nggak gila, itu juga bagus loh, lihat kanan kiri saudara. Kalau matanya kosong, senyumnya aneh, itu berarti ada yang salah. Jadi sejauh saudara waras, wah itu berkat luar biasa loh. Serius. Kami kemarin datang mengunjungi salah satu anak murid saya. Saya sedih banget. Karena beberapa hari ini anak murid saya ini istrinya kena goncangan depresi. Sampai waktu kami datang udah ketakutan. Aduh, hati saya tuh langsung pecah. Saya berpikir ini, untung istri saya tidak gila, serius. Istri saya bisa dampingi saya dalam masa-masa sulit. Selama kurang lebih 16 tahun melayani Tuhan di sini. Dan tidak gila, itu sudah anugerah Tuhan. Suami-suami dengerin baik-baik. Kalau istrimu masih waras hari ini, tetap senyum baik dengan dirimu. Padahal uangmu, dompetmu kosong terus. Padahal kamu galak, pelit bin medit, dengerin baik-baik. Itu istri yang hebat, itu istri yang kuat. Iya dong, bener. Loh, apalagi kalau dia punya wajah cantik, dia bisa cari pria yang lebih baik. Lebih baik secara materi, tapi pilih saudara kan. Dan setia, mulai dari nol ya dari nol awal. Tapi janganlah nanti kalau sudah mapan, sudah punya duit, sudah klimis kepalanya gitu ya. Mulai melirik wanita lain. Ngomongin siapa ya? Enggak, saya enggak sedang ngomongin siapa-siapa. Janganlah, laki-laki dengerin. Saudara enggak boleh enggak tahu diri loh, enggak boleh loh. Saudara harus tahu diri, engkau diberkati, engkau sehat, engkau kuat itu karena istrimu yang hebat. Istrimu yang mendoakan siang dan malam. Istrimu yang mau hemat makan nasi sama terasi. Sama sayur bayam. Saya nggak tahu, tanya sama istri saya berapa kali. Cuman makan sayur bayam atau sayur bening sama mungkin sambal. Dan masa-masa sulit kami lewati. Tapi puji Tuhan, sehat. Bisa beli cat rambut juga. Bu Cherry boleh cat sendiri. Puji Tuhan kan. Oh iya loh. Yang belum nikah nih dengerin. Kau harus cari duit yang bener ya. Jangan cari cewek yang mau diajak menderita. Gak ada yang cewek yang mau diajak menderita tuh gak ada di dunia ini. Gak ada, itu cuma dalam cerita-cerita. Aslinya gak ada. Sebenarnya semua cewek itu maunya hidup enak. Maunya cukup. Waktu mau jalan-jalan cukup. Mau beli motor, mau beli mobil, mau beli rumah. Nah, wanita tuh maunya begitu. Jadi jangan jadi laki-laki yang aku mau cari yang bisa diajak menderita. Jangan mau yang cewek, ngapain? Mau diajak menderita. Tapi laki-laki yang baik adalah laki-laki yang kalau ngajak ceweknya menikah, dia pastikan ceweknya tidak akan menderita. Ayo tepuk tangan dong. Gimana caranya cewek istrimu di rumah itu gak sampai nangis kekurangan beras. Gak sampai nangis kekurangan gas. Cetek. Habis be. Ditiuplah mie. Ya gak ada keluar mau ditiup sampai kapan juga. Ya harus keluar duit cari gas. B.
Listrik bunyi PLNB. Dalam nama Yesus. Nggak berubah, tetap akan bunyi. Tit. Ya oke ya. Tetap akan bunyi oke. Kamu petengking berapa kali, panggil kok Evan, tengking nih. Panggil pendetanya tengking, tetap bunyi. Satu-satunya cara engkau harus punya duit supaya bisa beli token. Laki-laki harus kerja keras. Tapi dengarkan baik-baik. Tuhan tetap akan mendampingi saudara, menyertai saudara, memelihara saudara. Seperti ratapan katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaanmu. Yang percaya katakan amin. Amin. Saya undang Mas Pur maju ke depan. Mas Pur akan sedikit bersaksi tentang apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Mas Pur. Mas Pur itu kurang lebih mungkin berapa tahun? 4 tahun kah? Hampir 5 tahun. 5 tahun yang lalu datang dalam kondisi babak belur, compang camping. Istrinya dampingin dong sini berarti ya. Iya, sini ya. Ini istrinya yang mendampingi dalam suka dan duka. Ya, nggak tahu sukanya kapan, dukanya kapan. Apakah banyak sukanya atau banyak dukanya? Nah sedikit Mas Pur bisa cerita, pernah gak ngalami masa-masa di mana Tuhan terasa jauh dalam kehidupan Mas Pur? Bagaimana apa yang Mas Pur lakukan ketika itu terjadi? Dan apa kira-kira pesan, nasihat singkat buat Bapak Ibu Saudara kita yang hadir pada hari ini? Silakan Mas Pur. Dampingin. Ya boleh silakan. Ini membar Mas Pur sekarang. Mau khotbah dulu. Shalom saudara-saudara. Ya ini istri saya, Preti, perkenalkan ya sebentar, deg-degan saya. Nama saya Purwanto, ini istri saya namanya Preti. Saya mau cerita tentang kehidupan kami. Begini saudara, waktu kehidupan kami baik-baik saja, kami memang agak jauh dari Tuhan ya. Jadi ke gereja yang serasa nyaman buat kita. Kita mau ke puncak ayo, kita mau kemana ayo gitu. Jadi kita mau makan apa ayo. Karena kita kendaraan juga ada gitu. Kita mau beli kendaraan ayo. Kita pilih-pilih rumah waktu itu. Oh di Lapon. Kita harganya berapa sekian. 1 lebih. Yuk kita tenang aja. Usaha kok jalan kok, tenang. Tapi waktu Tuhan panggil kita, sakit. Kalau cerita itu susah sekali. Waktu Tuhan panggil, izinkan itu masalah terjadi. Usaha saya waktu krisis ya itu ya, waktu COVID. Itu dihantam begitu dan semua sepi. Saking saya takutnya, kebutuhan saya banyak sekali. Saya diajak teman buka cucian laundry. Waktu itu cukup uang untuk beli kimia segala macam itu cukup besar. Itu laundrynya itu besar sekali ya. Bahan bakarnya juga mahal segala macam. Nah waktu saya keluarkan uang, semua saya kuras untuk masuk ke situ. Ternyata uang tagihannya dibawa semua pergi. Dan saya nol benar-benar. Itu benar-benar seperti petir itu menyambar saya. Saya benar-benar gak ada uang di situ. Saya gemeteran, saya takut. Saya kalau tidur sampai jam 5 ya. 5 pagi itu baru bisa tidur. Saya duduk di luar. Saya nggak takut sama siapapun. Justru mungkin setan lihat saya malah takut. Saya di depan rumah di pagar gitu. Sampai malam kayak orang bertapa gitu. Bingung mau kemana saya. Dan saat istri saya mengandung. Itu kejadian saat istri saya mengandung saudara. Anak keempat. Anak saya ada 4, ini mengandung. Dalam keadaan mengandung, mau melahirkan.
Istri saya, kita nggak ada duit. Kita jual apa adanya. Itu pun masih kurang buat bayar BPJS. Karena BPJS itu kita nunggak banyak. Dan setelah itu saya berusaha mencari. Dan istri jual beberapa perhiasan mungkin ya yang ya itu. Dan akhirnya tertutup. Saat anak saya lahir, kita mau pulang. Saya bilang, Yang, uang kita tinggal 50.000. Kita mau pulang. Udah gak apa-apa kita naik Grab aja. Kan kamu baru operasi. Gak mungkin kamu naik motor. Rumah cukup lumayan jauh, bawa bayi lagi. Tapi istri saya bilang, enggak. Saya naik motor aja. Gak apa-apa. Saya bersama istri saya. Cuma 2-3 hari ya yang ya. Kita pulang dari rumah sakit tersebut. Kita naik motor. Memang hati hancur. Benar-benar Tuhan, kenapa ini terjadi? Tangan saya itu gemeteran, selalu ingat orang yang ini. Istri saya selalu mengingatkan, sabar Pi. Sabar, karena setiap pegang HP tangan saya selalu gemeteran. Benar-benar Tuhan, saya gak sanggup rasanya. Sampai dokter bilang, kamu harus ke psikiater. Kamu harus diperiksa. Nah di situ, nah akhirnya dari situ kita pulang, dari hari lepas hari. Tuhan izinkan lagi, Oma sakit stroke lagi. Tuhan keadaan begini lagi Tuhan, Oma sakit stroke Tuhan. Yang seharusnya istri saya kerja, saya bisa kerja, ternyata Tuhan berkata lain. Istri kamu kerja, kamu urus anak. Saya harus urus anak, saya harus urus Oma. Saya cebokin Oma, saya gendong ke kamar mandi. Rasanya gak kuat saudara. Tapi itu harus saya lakukan. Dan saat itu saya datang ke tempat ini ya. Bertemu dengan Pak Pendeta. Saya disuruh doa pagi. Saat doa pagi disitulah. Tuhan rasanya tadinya jauh sekali. Terasa agak dekat, ada nyaman. Walaupun akhirnya dalam kehidupan kami harus menyambut setiap tanggal 15 mungkin sampai 20. Istri berkata, cari uang. Kita udah gak ada duit. Saya gak mau teriak ke pendeta saya, gak mau teriak ke saudara-saudara saya. Saya akan berusaha sebagai suami, saya bertanggung jawab. Nah akhirnya saya daftar Lalamove ya. Karena saya dari Lalamove itu saya bisa mengurus anak, mengurus Oma. Saya bisa narik, bisa kerja. Ini saya kerjaan ini. Dari saya punya mobil sampai 2. Saya harus kerja seperti ini. Narik. Selanjutnya boleh nih 200 kilo motor 3083. Motornya Pak Pendeta itu. Saya angkat itu bawang buat mendapatkan uang. Kalau jalan itu seperti melayang-layang kanan kiri. Karena apa? Kekuatan motor gak sanggup. Tapi saya jalanin. Kalau jatuh ya sudah. Kalau kempes ya sudah. Saya jalanin. Karena saya rindu bahwa dengan ini saya tetap rindu Tuhan memberkati saya. Dan selanjutnya kalau saya kerja, ini bawang juga dan selanjutnya. Nah ini waktu saya dapat dari Suparna Sutra. Itu jam 4 sore. Karena itu uang cash dan harus untuk makan anak-anak saya ambil. Saya harus ke Bekasi. 83 kilo. Saya harus jalan ke sana. Karena saya mendapatkan uang.
Saya jalanin itu, saya jalan ke Bekasi, saya turunkan jam 9.46. Saya nggak bohong, saudara. Saya datang ke Bekasi, sampai di sana hujan petir begitu luar biasa. Saya telepon teman saya, Sugi kamu di mana? Saya di luar kota. Saya cuma, ya Tuhan, ini mungkin ya keadaan saya ini nggak apa-apa. Saya cuma berteduh. Waktu selesai cukup. Waktu selesai disitulah Tuhan memberi kekuatan, yaitu waktu doa pagi. Tuhan memberi kekuatan saya sama istri saya. Setiap pagi saat saya mau kerja kurir Lalamove, saya mau kemanapun, saya selalu berdoa pagi. Saya serahkan seluruh pergumulan saya ini sama Tuhan. Sampai saat ini saya berusaha untuk doa pagi terus. Karena doa pagi itu maupun kita datang kepada Tuhan, itulah yang memberi kekuatan sama saya. Tanpa doa, tanpa tuntunan dari hamba Tuhan, mungkin saya sudah terhilang. Saya bersyukur bertumbuh di gereja ini. Saya bersyukur dibimbing oleh hamba Tuhan Pak Wardo yang memberi kekuatan kepada saya, sehingga saya boleh melayani dalam doa. Istri saya boleh melayani, terlebih lagi dengan masalah ini ternyata Tuhan proses keluarga kami untuk lebih rukun. Anak-anak saya ternyata bisa main musik, itu luar biasa. Ternyata ada maksud yang luar biasa yang Tuhan izinkan dalam hidup saya dengan proses yang ada. Puji Tuhan, saya kuat sampai saat ini karena saya percaya Tuhanlah yang menuntun hidup saya. Inilah kesaksian saya. Sekarang bagaimana kondisi sekarang bagaimana, Mas? Puji Tuhan, kondisi sekarang saya ada kerjasama dengan teman lah ya, ada usaha. Sekarang Tuhan bukakan jalan di sini. Dari yang tadi saya setia, itu setia dalam doa ya. Setia doa pagi, setia istri kita nggak omel-omelan, dalam arti nggak saling menyalahkan. Dan di situ kita diberkati. Jadi kita udah punya pekerjaan, istri saya bekerja, ya usaha kecil-kecilan lah. Ya puji Tuhan ada karyawan 25 orang ya yang bekerja ya. Puji Tuhan itu. Ya, mungkin Preti bisa tambahkan 1-2 kalimat peneguhan. Ini istri tercantik tersayangku. Padahal saya udah pesan jangan tanya-tanya saya karena saya nggak bisa terlalu banyak ngomong. Ya intinya selama kita hidup dan mengandalkan Tuhan, Dia suka cengeng, sudah. 1 kalimat aja nggak apa-apa, 1 kalimat Preti nggak apa-apa. Diselesaikan aja kalimatnya. ya intinya selama kita hidup dan mengandalkan Tuhan, percaya walaupun jatuh bangun, tengkurap bahkan sampai ngusruk sekalipun, firman Tuhan berkata bahwa tidak pernah sekalipun aku meninggalkan engkau. Dan itu saya dan suami alami sampai detik ini kami dipulihkan. Perlahan masing-masing ego kami juga mulai terkikis yang tadinya benar karena ada doa, kerukunan di dalam keluarga, di dalam rumah tangga itu dibangun dan dipulihkan Tuhan. Itu aja.